Halo sobat bola sekalian, apa kabar kalian semua? Harusnya awal pekan ini kalian ada dalam mood yang bagus kayak Mark Klok gini. Haha, ya pasti sekarang banyak dari pecinta sepak bola Indonesia, khususnya Bobotoh, yang lagi ngerasa senang. Karena baru aja kemarin Persib bisa meraih kemenangan dramatis atas PSM Makassar. Plus di laga lain, pesaing terberat Persib yaitu Borneo FC harus terpleset di tanah Jepara. Alhasil, situasi tersebut bikin Persib sekarang jadi punya peluang yang sangat besar buat bisa jadi juara. Bisa dibilang 95% ke atas, Persib dipastikan bakal mengunci gelar juara di laga terakhir. Karena mereka nanti bakal main di GBLA lawan Persijap Jepara dan cuma butuh hasil imbang buat ngunci gelar juara. Bener-bener satu langkah lagi, udah di depan mata Persib bisa cetak sejarah. Dan situasi ini juga tentunya diraih dengan perjuangan yang sangat gak mudah karena kita semua udah menyaksikan sendiri gimana heroiknya perjuangan Persib yang menang atas PSM Makassar di detik terakhir pertandingan. Ditambah lagi kemenangan yang mereka dapatkan di sana harus diwarnai dengan sedikit insiden yang cukup menyakitkan dan memalukan karena setelah pertandingan selesai ada banyak fans dari PSM Makassar yang turun ke lapangan. Dan mirisnya pemain Persib Bandung justru mendapat serangan secara fisik dari mereka. Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah lihat tayangannya gimana, tapi di sini kita bakal bahas permasalahan tersebut. Kita bahas apa alasan mereka melakukan itu, siapa aja pemain Persib yang jadi korban, dan bagaimana penyelesaian masalah yang harusnya dilakukan. Semua bakal kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Tentunya kita semua sepakat bahwa situasi ini jelas jadi situasi yang sangat gak ideal dan gak seharusnya terjadi. Memang di akhir musim ini, para fans banyak yang melanggar aturan tertentu demi merayakan selesainya kompetisi Super League. Biasanya banyak dari mereka yang lakuin pesta flare. Kayak Persik Kediri, Bali United, itu para supporternya banyak nyalain flare di tribun setelah selesai pertandingan. Apakah ini tindakan yang tepat? Tentu tidak. Karena mau dengan alasan apapun, tindakan itu jelas melanggar aturan dan dipastikan klub yang bersangkutan bakal kena sanksi dari Komdis PSSI yang nilainya cukup besar. Tapi, pesta flare tersebut bisa dibilang masih wajar. Kenapa kita bilang wajar? Karena setidaknya mereka gak melakukan tindakan anarkis. Mereka cuma nyalain flare di tribun, nyanyi anthem, dan udah selesai tanpa ada tindakan anarkis kayak pitch invasion atau merusak fasilitas yang ada di stadion. Nah, beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh supporter PSM pasca laga antara PSM Makassar versus Persib Bandung. Apa yang mereka lakukan bukan untuk merayakan berakhirnya kompetisi Super League, tapi atas dasar emosi serta kemarahan. Menurut kabar yang gue dapatkan, kemarahan supporter PSM ini sejatinya dipicu oleh buruknya hasil akhir PSM Makassar di musim ini dan berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan manajemen. Untuk hasil akhir, PSM sekarang menempati peringkat ke-14. Ada potensi naik ke peringkat 13 atau bahkan turun ke peringkat 15 tergantung sama hasil yang didapatkan di pertandingan terakhir nanti. Artinya PSM Makassar di musim ini cuma finish 1 atau 2 strip di atas zona degradasi, peringkat yang tentunya sangat gak memuaskan untuk klub yang syarat prestasi serta histori kayak PSM Makassar ini. Selain itu, masalah yang lebih beratnya lagi adalah masalah finansial karena di musim ini bahkan di beberapa musim sebelumnya PSM sering ada masalah terkait finansial. Mereka sering nunggak gaji pemain maupun pelatih. Bahkan Bernardo Tavares yang di musim ini mengundurkan diri dari PSM itu dikarenakan dia udah gak kuat sama lingkungan manajemen PSM lantaran gajinya sering ditunggak. Maka atas berbagai macam kompleksitas masalah tadi, setelah pertandingan PSM versus Persib selesai, para supporter melakukan aksi dengan tujuan menuntut supaya adanya perubahan dari PSM Makassar, baik itu dari segi skuad maupun dari segi manajemen. Tapi yang sangat disayangkan dari tindakan supporter PSM ini adalah aksi yang mereka lakukan karena mereka malah melakukan tindakan anarkis berupa pitch invasion, perusakan fasilitas, bahkan menyerang para pemain. Yang mirisnya lagi serangan yang dilakukan oleh oknum supporter PSM ini justru mengarah ke para pemain Persib. Para pemain Persib harus lari menyelamatkan diri. Ada beberapa di antara mereka yang hampir terkena serangan fisik dari oknum supporter PSM. Tapi sayangnya ada juga pemain Persib yang terkena serangan tersebut, yaitu pemain senior Ahmad Jufrianto.
Di situ Bang Jupe lagi lari ke arah lorong stadion, tapi tiba-tiba malah ada salah satu oknum supporter PSM yang melakukan tendangan tepat mengarah ke Bang Jupe. Untungnya sekilas tendangan tersebut gak bikin Bang Jupe jatuh atau cedera tertentu. Dia tetap lari ke arah lorong dan pemain Persib lainnya yaitu Dion Max yang ada di samping Bang Jupe sempat melakukan tindakan untuk melindungi diri. Dia sempat ngelakuin gestur pukulan, tapi gestur ini dilakukan bukan buat melancarkan serangan, tapi buat membela diri. Karena di situ oknum supporter yang melakukan serangan bisa dibilang cukup agresif dan gestur pukulan Dion Max juga gak menyentuh oknum supporter PSM. Jadi apa yang dilakukan oleh Dion Max adalah clear untuk melindungi dirinya termasuk Bang Jupe. Maka apa yang dilakukan oleh oknum supporter PSM tadi jelas merupakan tindakan yang sangat salah dan harus ditindak tegas karena tindakan tersebut udah sangat melenceng jauh dari niat yang seharusnya mereka lakukan. Mereka niatnya pengen protes ke manajemen, tapi kenapa yang diserang malah pemain Persib? Cuman, atas kejadian ini, respectnya dan hebatnya komunitas supporter PSM Makassar, mereka langsung ngasih penjelasan dan klarifikasi lewat sosial media PSM Fans 1915. Mereka menegaskan bahwa niat mereka ngelakuin pitch invasion adalah untuk mengkritik manajemen. Dan mereka juga sangat menyayangkan atas tindakan oknum yang melakukan tindak kekerasan kepada pemain Persib. Mereka bilang bahwa itu sama sekali bukan arahan dari mereka, bahkan respectnya lagi, mereka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Persib dan Bobotoh atas kejadian yang gak mengenakan tersebut. Pada dasarnya mereka nggak punya rasa benci sedikit pun sama Persib apalagi Bobotoh, dan mereka juga pengen supaya hubungan antara supporter Makassar dengan Bobotoh harus bisa tetap terjaga. Itu klarifikasi dari PSM Fans 1915. Dari apa yang mereka sampaikan, tentunya gue sangat respect dan angkat topi sama PSM Fans yang udah mau ngasih klarifikasi, mengakui kesalahan, dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Menurut gua, walaupun ini hal yang sederhana, cuma klarifikasi dan minta maaf, tapi gak semua orang bisa ngelakuin hal ini. Dengan mereka melakukan langkah ini, tentunya sangat bagus. Karena walaupun tindakan ini bukan atas arahan dari mereka, tindakan ini pure dilakukan oleh oknum supporter yang gak jelas, tapi mereka ada rasa untuk bertanggung jawab dan gak mau sampai kejadian ini malah berlanjut panjang, apalagi sampai merusak hubungan baik antara PSM Makassar dengan Persib maupun Bobotoh. Mereka punya respect yang sangat tinggi sama Persib dan Bobotoh. Jadi untuk para Bobotoh, jangan sampai kejadian ini malah dijadikan sebagai sebuah konflik. Memang di sini mereka salah, tapi mereka udah mengakui kesalahan tersebut dan minta maaf secara terbuka. Paling yang harus dilakukan sekarang adalah mau gak mau memang harus ada tindakan tegas. Bukan untuk membalas, tapi untuk memberikan efek jerah terhadap para pelaku dan supaya kejadian ini gak terulang di kemudian hari. Artinya yang udah bisa kita pastikan bahwa PSM Makassar dijamin bakal mendapatkan sanksi yang sangat besar. Jauh lebih besar ketimbang sanksi pesta flare yang dilakukan supporter Persik maupun Bali. Karena kesalahan yang mereka lakukan di sini cukup berat. Kalau kita lihat sanksi klub lainnya yang baru aja terjadi adalah Persipura Jayapura yang mereka mendapatkan sanksi berupa denda plus larangan kehadiran penonton selama 1 musim penuh. Sebenarnya kurang lebih pelanggarannya sama, tapi yang dilakukan oleh supporter Persipura punya tingkatan yang lebih berat. Kalau untuk PSM bisa jadi sanksinya bakalan sama, tapi tingkatan sanksinya mungkin gak akan seberat Persipura. Artinya PSM kemungkinan besar bakal mendapatkan sanksi berupa denda plus larangan pertandingan kandang tanpa penonton dalam jangka waktu tertentu. Dan gak cukup sampai di situ, harusnya oknum supporter yang melakukan tindakan anarkis juga bisa diberikan sanksi tegas oleh internal mereka. Karena kalau kita lihat di sosial media ada cukup banyak tuh bukti berupa foto maupun video si pelaku. Maka harusnya agar menimbulkan efek jerah, si pelaku tersebut harus dikenakan sanksi individu, misal blacklist supaya gak bisa lagi nonton pertandingan PSM, atau sanksi lainnya yang sepadan dengan tindakan pelanggaran yang telah dilakukan. Maka kejadian ini juga harus kita semua jadikan pelajaran penting supaya kita semua sadar dan gak melakukan hal yang sama. Karena sekarang situasinya memang krusial dan sangat rawan untuk para supporter melakukan pelanggaran. Apalagi di pekan depan sebagai pertandingan terakhir Super League musim ini, semuanya tentu harus punya kesadaran masing-masing untuk bisa tetap tertib. Khususnya Bobotoh yang kemungkinan besar bakal merayakan gelar juara di GBLA. Ini pesan yang sangat penting. Izin gue pengen ngasih peringatan buat kawan-kawan Bobotoh semuanya tanpa terkecuali, supaya nantinya kalian bisa merayakan gelar juara dengan tertib tanpa melanggar aturan apapun. Apalagi sampai melakukan aksi pitch invasion dan merusak fasilitas yang ada di GBLA. Karena pada dasarnya GBLA adalah rumah kalian sendiri, maka itu adalah sesuatu yang harus kalian jaga.
Jangan sampai kejadian di musim kemarin terulang lagi, yang momen perayaan gelar juara Persib jadi gak maksimal karena ketidaktertiban dari bobotoh itu sendiri. Maka untuk sekarang, dimohon semuanya untuk tertib dan kasih kesempatan untuk skuad Persib Bandung melakukan selebrasi serta perayaannya secara lebih maksimal di lapangan tanpa ada rasa khawatir sama kerusuhan. Jadi itu penjelasan tentang tindakan anarkis khususnya yang dilakukan oleh oknum supporter PSM kepada pemain Persib Ahmad Jufrianto. Mari kita semua ambil poin penting dan pelajarannya. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!